Nur, suruh anak-anak siapkan senjata. Siapkan senjata, Tuan! Siapa tahu di pulau itu ada penghuninya. Bagaimana kalau kosong? Cari sumber air minum. Kalau tidak ada, air kelapa. Kita sudah Di kehabisan suatu air senja minum. yang diselimuti mendung kelabu, penghuni Pulau Momongan dikejutkan oleh kedatangan kapal asing yang mengibarkan panji-panji berlogo naga laut. Getaran yang muncul di permukaan laut serta suara gemuruh dari kapal tersebut membawa firasat buruk. Tanpa membuang waktu, sang penjaga pulau segera bergegas melaporkan kejadian ini kepada Ki Demang Kalapati, pemimpin bijak yang saat itu tengah terbaring lemah karena sakit yang dideritanya. Meski tubuhnya renta dan sakit-sakitan, Ki Demang Kalapati bangkit dari pembaringannya dengan semangat membara demi melindungi tanah kelahirannya. Mendengar kabar tersebut, Kaliana Tantri, cucu kesayangan Ki Demang, memutuskan untuk turut serta ke medan pertempuran. Ia tak kuasa membiarkan sang kakek menghadapi bahaya sendirian. Namun, kekhawatiran membayangi hati Ki Demang. Usianya yang tak lagi muda membuatnya merasa tak berdaya, apalagi pasukan naga laut dikenal kejam dan licik, tak segan menyiksa dan menipu musuh-musuhnya. Akhirnya, atas perintah Ki Demang, seluruh pasukan Pulau Momongan disiagakan. Genderang perang ditabuh, tombak dan pedang diasah, dan benteng diperkuat. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Langit dipenuhi oleh dentingan senjata, suara teriakan, dan gelegar sihir. Banyak korban berjatuhan, tanah pun menjadi saksi bisu pertarungan sengit antara penduduk pulau dan pasukan naga laut. Yang paling puas sekalipun. Saya pamit, Kek. Kami pamit Ki Demang. Sayang, aku sudah semakin jompo. Aku cemas. Apakah anak-anakku bisa menandingi Darpala dengan anak buahnya? Ada penduduknya. Lihat, itu rumah-rumah mereka. Jebar!
penjarakan dia. Kalapati, gadis yang kau tangis itu akan mampus. Tidak ada obat yang bisa menandingi racunku. Kalapati, nyawa gadis itu ada di tanganku. Ingat itu kami Di tengah tua. kekacauan itu, datanglah Suliwa, seorang pendekar muda yang tengah mencari gurunya. Ia tak menyangka akan tiba di tengah medan perang. Melihat penderitaan penduduk, ia tergerak untuk membantu. Dengan ilmu dan keberanian yang dimilikinya, Suliwa bertarung di sisi penduduk Pulau Momongan. Kehadirannya memberikan angin segar bagi pertahanan pulau tersebut. Dari kejauhan, Ki Demang Kalapati yang tak mampu bertempur secara langsung, memanfaatkan kawanan tawon peliharaannya yang sudah ia latih secara gaib untuk menyerang musuh. Tawon-tawon itu menyerbu musuh dengan sengit, menyengat hingga pasukan naga laut kacau dan porak-poranda. Akhirnya, pasukan naga laut berhasil dikalahkan. Dari seluruh pasukan, hanya tersisa satu pemimpin mereka yang berhasil ditangkap dan dikurung dalam penjara bawah tanah. Namun, ketenangan hanya sesaat. Ketika kemenangan dirayakan, Kalyana Tantri mendadak jatuh sakit. Setelah diperiksa, ternyata ia terkena racun dari senjata sang pimpinan naga laut yang ditawan. Suliwa yang cemas akan keselamatan Kalyana pun mencoba mengobati dengan berbagai cara, namun tak berhasil. Akhirnya, dengan tekad bulat, ia mengunjungi penjara dan memaksa pimpinan naga laut itu untuk mengungkapkan penawar racun tersebut. Kalau Tantri Siuman, Sang tahanan akhirnya luluh setelah Suliwa berjanji akan membebaskannya dan memberinya kapal serta bekal untuk kembali ke laut. Racun pun berhasil dinetralisir, dan Kalyana Tantri akhirnya tersadar dan pulih. Kau mau membunuhku, pendekar? Aku sudah siap. itu gampang. Sangat gampang, Darpala. Sebaliknya, kalau kamu dibebaskan, apa sudah siap? Kau lihat binatang-binatang jelek ini? Mereka disuruh membunuhku. Tapi mereka tak mau. Kamu pikir tidak ada manusianya di pulau ini? Paling tidak, akulah salah satunya. Baik. Aku tahu tidak ada kebebasan tanpa syarat. Betul bukan? Jelasnya bagaimana? Berikan obat penawar untuk racun duri ikan. Dan kamu bebas meninggalkan pulau ini, tanpa gangguan apapun. Kami tidak akan bohong, Darpala. Tidak adil. Kalau sisa umurku yang tinggal beberapa saat ditukar dengan nyawa gadis belia yang masih panjang hidupnya tanpa tambahan imbalan. Apa syarat-syaratmu? Aku mau bicara langsung dengan penguasa Pulau Iblis ini, Kalapati. Kalapati sudah tidak berkuasa lagi di pulau ini. Aku, murid Mahasura. Aku kenal Mahasura. Dia seorang pendekar yang arif, bijaksana. Mana mungkin muridnya menjadi kepala orang-orang hukuman di sini? Jangan coba menghabiskan kesabaranku, Darpala. Baik, baik, baik. Akan kuberikan obat penawarnya. Tapi lengkapi seluruh kapalku dengan air minum dan beras. Aku juga perlu pembantu.
Karena seluruh anak buahku semuanya sudah tewas. Besok pagi semuanya siap. Berikan obat itu. Tapi, usir dulu binatang-binatang jelek ini. Taburkan di atas luka bekas duri ikan itu. Kalau darah yang mengalir sudah berwarna merah bening, artinya anak itu selamat. Cepat. Tidak ada orang yang bisa bertahan sampai setengah hari. Serbuk apa ini? Kuda laut emas yang hanya ada di perairan Laut Nusa Barong. Bebaskan dia. Tantri sudah melewati masa yang paling gawat. Dia akan sembuh. Di mana saya? Di bilikmu sendiri, Tantri. Kamu terluka. Sekarang kamu sudah melewati masa yang paling berbahaya. Hampir saja jiwamu melayang karena terkena senjata racun ini. Bajak laut. Kamu berhasil mengalahkan mereka, Tantri. Kakek bangga. Kakang Liwah kemari lagi. Saya mencari guru. Saya menduga guru mencari Nyai Dewi Sintawati kemari. Ya, aku belum ceritakan padamu. Tentang apa? Gurumu. Kalapati, keluar kau. Setelah Kalyana pulih, Ki Demang menceritakan sebuah kisah lama tentang seorang empu sakti bernama Mahasyura yang pernah datang ke Pulau Momongan mencari istrinya, Dewi Sintawati. Ketika Mahasyura tiba, ia membawa kemarahan dan duka dalam hatinya. Ia bertanya dengan nada tinggi, namun Ki Demang dan rakyatnya tetap sabar dan tidak memprovokasi. Dalam amarahnya, Empu Mahasyura sempat mengeluarkan kekuatannya, namun menahan diri agar tidak mencelakai siapapun. Ia kemudian pergi tanpa menyebabkan kehancuran. Keesokan harinya, Suliwa berpamitan kepada Ki Demang dan Kalyana Tantri. Namun, Kalyana yang merasa telah terikat dengan Suliwa ingin ikut bersamanya. Suliwa menolak dengan lembut dan berkata bahwa keputusan bukan di tangannya, melainkan di tangan sang kakek, Ki Demang Kalapati. Jangan, Tantri, kau bisa tersengat.
Basura, bunuh aku! Supaya semua orang bisa menyaksikan kalau kamu tidak kalah senang-senangnya dari Ajiaksa yang kamu terja. Ayo, aku sudah jawab dengan jujur apa yang kamu tanya. Gurumu mengamuk sejadi-jadinya, tapi tanpa meninggalkan korban nyawa. Hanya beberapa kerusakan bangunan saja. Mungkin itu dia lakukan hanya untuk melampiaskan rasa bersalah kepada istrinya. Ikut Kakang Liwah. Saya janji tidak akan mengganggumu. Saya tahu Kakang lebih mencintai Kakak Galuh. Saya hanya ingin mengabdikan hidup saya untuk kalian berdua. Saya ingin keluar dari pulau ini. Saya ingin mencari ayah saya. Tolong Kakang, ajaklah saya. Tantri, yang berhak memutuskan semuanya adalah kakekmu, bukan aku. Kakek, tapi boleh kan Kakang? Kek, Aku tidak setuju kalau kamu berniat mencari ayahmu. Aji Santa lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itu yang menyebabkan kematian ibumu. Ayahmu laknat. Maafkan kakek. Cucuku sayang. Janji ya, kalau kamu tidak akan mencari ayahmu. Saya janji, Kek. Terima kasih, Kek. Terima kasih. Sementara itu, di kerajaan Bojanegara, Prabu Anglingdarma tengah melangsungkan pernikahannya dengan putri kerajaan. Usai upacara, Sang Prabu memboyong Sang Permaisuri ke Malwapati dengan iring-iringan sederhana yang dipimpin oleh Patih Batik Madrim, Sang Panglima Setia. Sebelum berpisah, Prabu Bojanegara memberikan wejangan dan nasihat bijak agar Anglingdarma selalu mengedepankan kebajikan dalam memimpin rakyatnya. Yang dengki akan membuat suaminya menjadi kejam. Tapi sebaliknya, istri yang bijak dan penuh kasih akan membuat suaminya menjadi arif dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Hamba akan selalu mencamkan pesan Romo.
Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk pernikahan kerajaan, seorang wanita bernama Nila Saroya tinggal dalam persembunyian, mengasuh anaknya Sudawirat yang merupakan keturunan berdarah sakti. Ia diam-diam mempelajari sebuah kitab kuno yang berhasil dicurinya dari Empu Darpashura. Tanpa sepengetahuan sang empu, ia telah menguasai jurus Descendria, teknik pemusatan pikiran tingkat tinggi. Namun, ketika Darpashura memergoki, ia menegur Nila Saroya dan memintanya untuk mempraktikkan jurus tersebut di luar kediaman mereka agar tidak menimbulkan bahaya. Nila Saroya pun menuruti, dan dalam hati ia merasa bangga karena telah menguasai ilmu tersebut dengan mudah. Kelihatannya ilmu itu sama dengan ilmu yang aku miliki. Jangan di dalam, Nini. Aku tahu, Kakak. Sekedar mencoba bentuk jurusnya. Kelihatannya tidak terlalu sulit. Saya sudah tidak sabar untuk mencincang tubuh Sudamani. Ampun, Guru. Ada tamu yang ingin bertemu dengan Guru. Mereka menyebut namanya? Tidak, Guru. Mereka Di bertiga. tempat lain lagi, Katanya sahabat pendekar lama delapan Guru. lengan tengah menyempurnakan ilmunya di dalam padepokannya. Suatu hari, ia kedatangan tamu lama, sahabat seperjuangannya bernama Kalawadana, yang datang bersama putrinya. Pendekar delapan lengan menyambut mereka dengan hangat. Namun, ketika pandangannya tertuju pada putri Kalawadana, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Kegelisahan ini tak luput dari perhatian pembantunya,
yang akhirnya mengungkapkan rahasia tentang sang pendekar kepada Putri Kalawadana setelah mereka beranjak pergi, rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya. Mereka siapa? Mereka anak-anakku. Ini Lokahita. Dan yang lelaki itu kakaknya, Pria Mitra. Mari, silakan masuk. Iya, iya. Mari, silakan. Wah, wah, wah. Ternyata Kakang kaya raya. Rumahmu bagus. Ya, setiap ada orang yang meminta pertolonganku, biasanya para demang, juga putra bupati, yang meminta penjagaan. Upahnya ku tabung. Mari, silakan. Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Sampai Adi datang mengunjungi aku. Iya. Aku mencari Paron Wajah. Paron Wajah? Si Raja Racun. Sejak beberapa tahun yang lalu, kami pernah bertemu. Rebutan bocah ajaib. Yang bernama... Suliwa. Rupanya Adi pun tahu kehebatan bocah ajaib itu. Kalian siapkan makanan yang lezat-lezat untuk tamuku ini. Baik. Kamu siapkan kamar yang besar dan yang bersih. Layani kalau ada keperluannya. Baik, Ki. Ada urusan apa dengan Paron Wajah? Sebenarnya, kami sudah lama mengadakan ikatan persaudaraan. Paron Wajah mau menjodohkan anaknya dengan anakku. Setelah masing-masing sudah dewasa. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Bahkan rupanya, dia sudah pindah dari rumahnya. Dia memang aneh. Tingkah lakunya penuh rahasia. Sejak pertemuan terakhir, waktu semua pendekar tua, termasuk si bidadari putih yang berebut bocah ajaib itu, lalu dikalahkan oleh pendekar sakti yang sangat muda. Sejak itu, kami tidak pernah bertemu lagi. Oh iya, kalau Kakang sedang kebetulan keluar padepokan, tolong Kakang cari tahu keberadaan Paron Wajah. Oh, tentu Adi. Apa gunanya sahabat kalau tidak saling tolong-menolong? Dulu Adi pernah menolongku. Adalah tidak berbudi kalau aku tidak bisa menolong Adi. Silakan. Guru! Ampun, Guru. Ada apa? Ayam Guru. Si Jalu perak. Kenapa dengan ayam kesayanganku? Ketiwasan, Guru. Ada yang melempar senjata rahasia hingga leher si Jalu putus, Guru. Dan ini surat di senjata rahasia itu, Guru. Kurang ajar. Perguruan Macan Putih mau unjuk gigi di hadapanku. Kerahkan seluruh murid dan hadang mereka di batas desa. Baik, Guru. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Nanti kubereskan. Mereka bukan musuh yang perlu dicemaskan. Aku akan membereskan semuanya. Sekarang silahkan kalian istirahat. Istri-istriku sudah mempersiapkan kamar untuk kalian istirahat. Oh, terima kasih. Bopo pernah dengar nama perguruan Macan Putih? Bopo agak lupa.
Setahu Bopo, dulu perguruan itu sudah musnah. Ada apa? Mata Uwak Sudamani agak aneh waktu memandang saya, Bopo. Aneh bagaimana? Mengerikan, Bopo. Sangat mengerikan. Silakan. Silakan tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat. Ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan tipu daya Sudamani. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan menyedot tulang sumsumu. Tenang. Pura-pura saja tidak tahu. Jangan bikin mereka curiga. Aku percaya kalian bisa melawannya. Selamatkan adikmu. Masa depannya masih jauh.